Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, ketemu lagi di channel Kaprans Manfaat Alam Kehidupan. Kali ini kita akan membahas seorang nabi utusan Allah, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Di dalam agama Islam, percaya kepada nabi dan rasul termasuk dalam rukun iman dalam Islam. Ada banyak jumlah para nabi dan rasul yang telah Allah turunkan untuk dunia ini. Sebagai utusan yang mengemban risalah kenabian, menyampaikan dan mengenalkan dan mengajarkan ajaran Islam. Berdasarkan pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari kepada Nabi Muhammad SAW, dikatakan sebenarnya jumlah nabi ada 124.000 dan rasul 313. Dan yang kita ketahui dan kita pahami hampir secara detail ada 25 nabi. Dan salah satunya yang akan kita bahas adalah Nabiullah Musa alaihi salam. Bukan hanya umat Islam saja yang mengikuti kisah Nabi Musa, orang di luar Islam pun mengikuti kisahnya. Dan tidak sedikit para ilmuwan yang sangat penasaran dan membuktikan kisah tersebut dengan penelitian-penelitian yang mereka lakukan. Seiring canggihnya teknologi, ada banyak penemuan yang menunjukkan bahwa kisah tersebut memang benar adanya. Dan kebenaran Islam pun makin terbukti konkretnya. Wallahu a'lam bishawab. Tongkat Nabi Musa alaihissalam menjadi salah satu benda yang paling dicari para ilmuwan maupun arkeolog di dunia. Namun hingga kini keberadaan tongkat sakti yang diceritakan bisa membelah Laut Merah tersebut belum diketahui. Sejauh ini para arkeolog telah berhasil menemukan dua temuan penting. Penemuan itu yakni kota emas peninggalan Fir'aun dan bangkai kereta Faraoh. Mengutip dari BBC, para arkeolog menyebut sisa-sisa peninggalan kota kuno itu berada di gurun Mesir, tepatnya di luar Luxor. Kota ini disebut-sebut peninggalan era kejayaan Fir'aun sekitar 3000 tahun lalu dan menjadi penemuan kota kuno terbesar di Mesir. Sebelum penemuan kota emas ini, seorang arkeolog bernama Ron Wyatt bersama peneliti lainnya mengaku telah menemukan bangkai kereta kuno di dasar Laut Merah. Mereka menyebut bangkai kereta yang ditemukan pada 1988 itu adalah kereta Faraoh milik Fir'aun yang digunakan untuk mengejar Nabi Musa dan pengikutnya saat melewati Laut Merah. Seperti dipublikasikan oleh Grand Rapids Herald Review, Minnesota, Amerika Serikat, Wyatt CS juga menemukan sisa tulang belulang manusia dan kuda di sekitar bangkai kereta tersebut, yang diklaim adalah tulang-tulang milik tentara Fir'aun. Temuan itu makin menguatkan bahwa Fir'aun dan prajuritnya tenggelam di Laut Merah. Kemudian hasil tes yang dilakukan oleh para peneliti dari Stockholm University terhadap beberapa sisa kerangka juga mendukung teori bahwa Fir'aun dan para tentaranya tenggelam di dasar Laut Merah. Para peneliti mengatakan berdasarkan hasil tes, struktur dan kandungan tulang yang ditemukan tersebut berusia sekitar 3.500 tahun. Sementara kisah pengejaran Nabi Musa juga diperkirakan terjadi di kurun waktu yang sama, yakni sekitar 3.500 tahun yang lalu. Tidak hanya tulang yang ditemukan, Wyatt dan kawan-kawan juga menemukan benda lain di dasar Laut Merah, di antaranya poros roda salah satu kereta kuda tentara Fir'aun, yang kini telah berubah menjadi batu karang. Kemudian ditemukan juga sebuah roda yang terdiri dari 4 buah jeruji berbahan emas. Jika benar itu semua adalah milik Fir'aun dan para prajuritnya, maka secara ilmiah diperlukan tenaga atau energi yang sangat besar untuk membelah lautan sedalam ratusan meter. Menurut perhitungan fisikawan, untuk membelah Laut Merah dibutuhkan tenaga gaya persatuan luas sebesar 2.800 Newton per meter kubik, atau paling tidak embusan angin yang sangat kuat dengan kecepatan konstan 30 meter per detik atau setara dengan 108 km per jam. Sementara Al-Kisah disebutkan bahwa Laut Merah dibelah Nabi Musa dengan menggunakan sebuah tongkat. Tongkat itu yang menjadi salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi Musa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh ini keberadaan tongkat tersebut belum diketahui. Banyak yang meyakini tongkat sakti itu terkubur di suatu tempat, sementara dugaan lain menyebut tongkat Nabi Musa berada di dalam kotak bernama The Ark of the Covenant yang hingga kini juga tidak pernah ditemukan. Karenanya temuan bangkai kereta Faraoh tersebut menjadi penting untuk menjadi dasar penelitian selanjutnya dalam menemukan tongkat Nabi Musa. Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Manfaat Alam dari Kaprans. Semoga video ini menjadi bermanfaat buat kita semua, terutama buat yang menonton.
Nah, Kak Frans pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kak Frans pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.